Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. And in this video I'm going to show you and explain about the pitot tube. Oke, jadi semuanya selamat datang di kelas transportasi fluida. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tabung pitot ya, salah satu flow meter. And in front of you it is already available the schematic diagram of pitot tube, where this one is the fluid flow from the left to the right, yeah, and then this is the height difference between the manometer, between the fluid inside the manometer, which is usually a mercury, and this one is the space between the pipe and the highest height of the mercury. And we have in here have point 1, 2 and 3 and we are going to use this point to find out how much is the velocity of the fluid. Jadi pada gambar ini bisa dilihat ada aliran fluida dari arah kiri ke kanan, dan di sini sudah saya jabarkan ada titik-titik tertentu yang akan kita gunakan, kita bahas ya. Ada titik 1, 2 dan 3. Lalu kemudian di sini ada H, adalah jarak antar permukaan fluida dalam manometer. Ini biasanya adalah air raksa atau merkuri ya, air raksa. Lalu kemudian X ini adalah jarak dari pipa ke permukaan yang tertinggi pada manometernya. Okay, next we are going to derive the equation for this pitot tube. Okay, selanjutnya kita akan menurunkan persamaan untuk tabung pitotnya. The equation itself, in here we are only going to use the Bernoulli equation and also the manometer equation, which use hydrostatic equation. So first we are going to identify the point 3 and 2. Oke. Baik semuanya, setelah ini kita akan mencoba menurunkan persamaan tabung pitot untuk mencari velocity di dalam pipa tersebut. Nah, yang akan kita gunakan di sini adalah persamaan Bernoulli dan juga persamaan hidrostatisnya. Oke, nah ini kita sudah akan kita akan breakdown mulai dari titik 2 dan 3, di mana dia memiliki ketinggian yang sama. Sehingga untuk titik 3 dan 2 ini for the Bernoulli equation I can write like this: P3 over rho g plus V3 square over 2g plus Z3 minus the friction factor of between 3 and 2 minus work, and it will be equal to P2 over G plus V2 square over 2G plus Z2. So we can eliminate this Z since it is have the same height, no work and no friction. And then in here in the point 2, in the point 2, since it has a very small tip and there is a stagnation point, so the V2 is 0. So we can rewrite the equation into V3 square over 2G equals to P2 minus P3 over rho g. And
since it has the value of the same gravity, so we can eliminate this gravity in here, and then the V3 itself, we can get it by squaring this value. Sorry, it should be times with 2 first. Okay, this is the equation. Next one, how much is the pressure difference between P2 and P3? We can get this value from point M and N. See this one, we have point M and N, which have the same height. At the point M and N, we can write the equation where the P at the point M is equal to P at the point N, so that the PM and the PN, we can write down like this: P1 plus rho Gx rho the fluid, and it will be equal to P2 plus rho G x plus h. So you can see in here that the pressure in the second point, the fluid is the same. However, in this, on the left side, in the point 1, the fluid is divided into two. The first one with the x height, it is filled with the fluid from the pipe, and at the bottom with the height of h, it has a fluid of the manometer, which is mercury, or sometimes mercury. So the P2 minus P1, we can write down this one: P2 minus P1 over rho G will be equal to rho of the manometer fluid minus rho of the fluid divided by the rho times H. And if the point 1 and 3 is quite close, which is sometimes in a pipe is not that much the differences, so we can write the equation into P2 minus P3 over G is equal to, I think we can eliminate the rho, and we move the G to the right. So this is it, the equation for P2 minus P3, and we can substitute this equation to this equation, so we can get the V3 will be square of 2GH times rho M minus rho divided by the rho. So this is it, the equation for pitot tube. Ya, jadi pada persamaan tabung pitot ini kita gunakan
persamaan Bernoulli. Jadi persamaan Bernoulli yang kita tinjau ada dua titik dulu, poin 3 sama poin 2. Nah, ini poin 3 dan 2 ini kita tuliskan persamaan Bernoulli-nya. P3 per rho G plus V3 kuadrat dibagi 2G plus Z3 minus F minus W sama dengan P2 per rho G plus V2 kuadrat per 2G ditambah Z2. Lalu kemudian F dan W-nya tidak ada, 0, Z3 sama dengan Z2, V2-nya juga 0 karena di sini ada yang namanya stagnation point. Yaitu titik di mana aliran fluida tegak lurus dengan lokasi yang akan kita ukur. Nah, titik tegak lurus itu pada titik tersebut V-nya biasanya nilainya adalah 0. Namanya adalah stagnation point. Lalu kemudian setelah kita coret, kita bisa sederhanakan dan mendapatkan V3-nya adalah akar 2P2 minus P3 dibagi dengan rho. Nah, P2 P3 ini kita tidak tahu berapa, tapi kita bisa melihat dari perbedaan tinggi permukaan dari manometer, di mana tinggi perbedaan permukaannya itu adalah sebesar H kecil gitu ya. H kecil. Jadi di sini bisa kita susun persamaannya menggunakan persamaan hidrostatik pada titik M dan N. Nah, pada titik M dan N, maka pasti P pada M sama dengan P pada N-nya. P pada M, kalau dituliskan dia menjadi P1 ya, P pada P1 ditambah dengan rho fluida dikalikan Gx ditambah dengan rho manometer dikalikan GH. Lalu kemudian di titik yang kedua itu dia rho fluida dikalikan dengan X tambah dengan H-nya dikalikan G ya, karena fluidanya sama. Ini tuliskan di sebelah kanan seperti ini. P2 tambah rho G dikalikan X plus H. Nah, kalau sudah tinggal dipindah saja ruasnya, P2 dikurangi P1 dibagi dengan rho G ya. Nilainya adalah sama dengan rho M minus rho dibagi rho dikalikan dengan H. Lalu rho-nya di sini kita bisa coret ya, G-nya kita pindah ke ruas kanan. Rumusnya menjadi seperti ini. P2 minus P3 sama dengan rho M minus rho dikalikan GH. Ini P1 P3 ini biasanya diasumsikan kalau titik dari pengukuran atau pitotubnya dengan titik di bawahnya yang kontak dengan fluida di dalam pipa itu lokasinya cukup dekat. Nah, ini ada asumsinya sehingga P2 sama dengan P3 dan biasanya diasumsikan seperti itu sehingga V3 bisa kita tuliskan ulang dan didapatkan persamaan V3 ya, tinggal disubstitusi aja ya, persamaannya disubstitusi ke persamaan yang di atasnya ini sehingga didapatkan V3 sama dengan akar 2GH dikalikan dengan rho M dikurangi rho dibagi dengan rho. Nah, ini sekarang kita tinjau. Di sini karena ada beberapa pengabaian ya, ada yang kita asumsikan di mana Z1 sama dengan Z2, F-nya sama dengan 0. Lalu kemudian ya ada cukup banyak asumsi yang kita gunakan sehingga perlu ada yang namanya koreksi. Ya, sehingga ada yang diperlu namanya koreksi sehingga V3 ini ada dikalikan dengan namanya faktor koreksi CP dikalikan akar 2GH rho M minus rho dibagi dengan rho. Nah, CP ini adalah namanya correction factor for pitot tube. Nah, biasanya didapatkan dari hasil kalibrasi ya, Lalu kemudian kalau misalkan sudah dapat nilai dari V3, kita juga bisa menghitung debitnya. Ya, kita bisa menghitung debit aliran. Debit aliran dapat dari mana? Debit itu
Biasanya kan tulisan dengan huruf Q ya. Q-nya kita integralkan ya. Kita integralkan dari R sama dengan 0 hingga R sama dengan R besar. Nah, di bawahnya di sini yang kita integralkan adalah persamaan kecepatannya 2 PR dikalikan dengan V fungsi R-nya dr. Jadi kan rumusnya debit itu adalah kecepatan dikalikan luas permukaan, ya kan? Luas permukaannya kita breakdown seperti ini sehingga dia menjadi persamaan integral ya, bisa diintegralkan. Lalu kemudian untuk kecepatan rata-ratanya kita bisa dapat dari hasil integralnya tadi ya, hasil integral dari Q tadi, dari R sama dengan 0 hingga R sama dengan R besar 2πr VR dr dibagi ya, Q dibagi dengan luas permukaannya lagi ya, dibagi dengan PR kuadrat. Itu untuk kecepatan rata-rata. Dan untuk kecepatan air massa atau mass flow rate-nya bisa dihitung dari mengalihkan debit dengan densitas ya. Nah, ini adalah persamaan lanjutan untuk tabung pitot. So next, after we get the velocity of the inside of the pipe, so since we have used so many assumptions such as the V3 is 0 and we have the height of Z, the point 1 and point 2 have the same height, the friction factor is 0, no work. That is some assumption that we use in this calculation. So to get the real velocity inside the pipe, we have to use correction factor to make it real, which is to make it just like the same condition in the real pipe. So in here we will use CP. So the V3 is CP times the V3 calculated, the V3 which is before assumption, the use assumption. So in here we times the V3 with the correction factor for pitot tube. And after that we can calculate the flow rate for the flow rate, the Q, which is an integral of VR times the surface area of the pipe. And this one is the equation, integral from R equals to 0 to R to equals to big R. The 2PR dr itself is actually from this equation, is the derivative of surface area. So when you derive this equation, you will get 2PR dr. So you get it? And then the average velocity you can calculate from dividing the flow rate with the surface area. This one is actually the Q, and this one is the A. This one is the A. And after that you can also calculate the mass flow rate by using density of the fluid times Q. So you will get the mass flow rate. The Q itself, the
Debit iron means the volumetric flow rate. Okay, that's all for the pitot tube. Thank you very much, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.